Sensei minasan konbanwa. Hari ini tanggal apa? Hari ini hari Selasa, tanggal 14 April 2026. Saya membuat tugas Shukudai dari Umar Sensei untuk menjelaskan apa aja sih yang saya pahami tentang saya belajar hari ini. Meskipun hari ini Sensei tidak masuk kelas, saya tetap belajar dari pagi sampai sampai sore. Nah, jadi hari ini saya bersama Yogi dan Ramdhani Fukushu apa aja dari bab 1 sampai bab 4. Cuman karena belum selesai juga, kami juga tidak ada mengerjakan latsol. Jadi dapat cuman satu bab lebih. Jadi kita lanjutin yang kemarin aja yang saya pelajari, karena juga penjelasan saya juga belum selesai. Kita lanjutkan. Nah, Anzen Showa di Shokusha Goto o Chore. Anzen Showa. Nah, Anzen Showa atau Tos and Koru, yang artinya itu, nah ketika kita sudah selesai core, udah selesai kakuning, anzen kakuning, kita tuh kayak ada, kalau di Indonesia tuh kita tuh kayak hip hip hore gitu. Nah jadi di Jepang itu juga ada demi menyemangati hari atau apa, itu ada namanya Anzen Showa. Nah itu kita ada slogannya gitu. Di Jepang itu slogannya itu kalau nggak salah Zero Side Iko Yos gitu. Nah itu dia. Nah itu selanjutnya adalah Kiken Yoichi Katsudo. Itu yang seperti saya jelaskan kemarin. Kiken Yoichi Katsudo itu adalah menemukan atau memprediksi bahaya. Tapi kan sudah saya jelaskan, kita lanjut lagi. Nah ini adalah lanjutnya Kiken no Haken, yaitu menemukan bahaya. Nah, poin-poin bahaya itu jika sudah ditemukan, kita eliminasi apa aja yang perlu disingkirkan bahaya itu supaya tidak terjadinya kecelakaan kerja. Nah, jika sudah disingkirkan, nah kita tuh buat tuh nanti ada namanya Taisaku Kento, yaitu adalah tindakan pertimbangan pencegahan, yaitu seperti kita poin-poinnya tadi, poin-poin kecelakaan kerja itu kita poin-poinkan gitu, kita eliminasikan, jadi kita tahu gitu. Nah itu dia. Terus gitu aja sih. Kita lanjut ke bab 2-nya. Bab 2-nya itu kita sekarang udah masuk ke hukum. Ini salah satu materi yang saya betul-betul masih perlu pahami secara detail. Perlu juga harus dipahami juga hukum. Karena kalau udah berbicara hukum ini agak rumit. Lebih sulit memahami, tapi lebih sulit memahami si wanita sih daripada hukum gitu. Nah, jadi kita lanjut aja. Rodoho atau artinya hukum tenaga kerja. Ini kata dia. Di Rodoho itu adalah hukum tenaga kerja, adalah hukum yang mengatur dan melindungi atau yang mengurus masalah-masalah seluruh. Ini mau gua habisin atau gimana? Pakai aja. Yang ada, karena aku jadi lupa. Hukum-hukum yang mencakup seluruh masalah-masalah di tenaga kerja. Nah, kita langsung masuk aja. Rodo Kijun Ho. Nah, Rodo Kijun Ho itu adalah hukum standar ini, standar kerja. Nah, hukum standar kerja ini kita tuh ada spek minimumnya. Kalau bahasa Indonesia itu ada spek minimumnya. Nah, di Jepang itu meskipun negara Jepang adalah negara liberal, tetapi Shosha pemberi kerja dan Rodosha itu pekerja, itu sebenarnya kedudukannya itu setara kalau di hukum kerja. Cuman
karena posisi Shosha ini lebih berkuasa, lebih powernya itu lebih kuat. Makanya hukum ini nih dibuat untuk melindungi para pekerja. Jadi Rodosha ni Hogo Surutame. Nah, kita lanjut lagi. Nah, syarat-syarat Rodo ini jokengnya itu satu, upah, PHK, kecelakaan kerja dan kompensasi. Itu kita jelaskan, itu kita atur itu dalam undang-undang itu dan ditetapkan sama pemerintah Jepang. Mohon maaf Sensei, ini bocah-bocah pada tambeng semua di sini Sensei. Yang satu mengganggu Sensei. Jadi mohon maaf kalau penjelasan saya agak senyum-senyum agak aneh gitu. Oke, kita lanjut. Rodo Jokeng Kete, penetapan syarat hukum. Syarat kerja. Nah, yang saya katakan tadi, meskipun pemberi kerja Shosha atau Rodosha pekerja itu posisinya setara, tapi itu saya katakan tadi, Shosha ini mempunyai power daripada Rodosha. Nah, jadi Rodosha itu prinsipnya itu penetapannya itu membuat prinsip memberikan kesempatan yang sama. Maksudnya apa? Kesempatan yang sama. Satu, masing-masing karyawan tuh upahnya sama, jam waktu kerjanya sama, jam lemburnya sama, dan jam istirahatnya pun juga sama. Jadi semua karyawan itu posisinya juga sama, begitu juga atasan. Ya kalau gaji atasan ya lebih tinggi sih sebenarnya. Nah, kita lanjut lagi. Kyosei Rodo Kinshi, larangan. Nah, yang dilarang dalam hukum tenaga kerja itu si pemberi kerja tidak boleh semena-mena kalau bukan hal-hal yang merugikan perusahaan atau yang begitu fatal, jangan langsung mem-PHK atau taiko si Rodosha itu. Nah, tapi beri waktu kalau misalnya kalau kinerjanya kurang baik, itu biasanya kalau di Indonesia itu sama dengan seperti Jepang, 30 hari sebelum kontrak habis itu diberitahu. Nah, kita lanjut ke Pawato Harasemento Boshi, pencegahan penyalahgunaan dan pelecehan seksual. Nah, nggak cuma hanya di Jepang, nggak cuma hanya di Indonesia, di Jepang pun juga sama. Karena yang namanya kita udah berkuasa itu pasti selalu menyalahkan wewenang gitu. Apalagi udah menjabat sesuatu. Nah, jadi tuh di Jepang itu ada solusinya mencegah. Salah satunya Dani. Mohon maaf Sensei, ini si Dani Sensei, nggak apa-apa. Video saya nggak edit ini apa adanya. Sensei bisa tahu lah manusia ini yang mengganggu saya buat Sukudai. Nah, penyalahgunaan ini. Nah, penyalahgunaan ini itu bisa menyebabkan kalau orang-orang yang namanya berkuasa itu pasti dia menyuruh yang orang yang nggak punya kekuasaan itu menyuruh itu. Nah, itu menyalahkan kegunaan kekuasaan. Itu dapat menyebabkan kelelahan fisik, mental, kelelahan secara ini dan fisik mental dan mental. Yang bilang kelelahan fisik dan mental. Nah, jika kalian udah kena kelelahan fisik dan kelelahan mental, itu bisa kita cegah kalau di Jepang. Kalau di Indonesia itu bisa kita langsung ke Disnaker. Tapi kalau di sini kita ada layan panduannya, yaitu namanya Sodang Madoguchi. Itu adalah pencegahan Pawarto Harasemento. Nah,
Rodo Jokeng itu apa? Syarat kerja klasifikasi syarat kerja. Nah, masa syarat untuk ini itu setiap kontrak itu ada masa waktunya. Kalau di Indonesia tuh ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, 6 bulan, 1 bulan, 1 tahun, dan ada yang 5 tahun, dan ada juga yang permanen. Itu ada yang masa waktu. Terus misalnya masa waktu ini sudah habis, itu bisa diperbarui untuk masa waktu kontrak itu. Apalagi ya. Dan selanjutnya larangan ini itu yang saya katakan tadi. Misal tidak memenuhi syarat, ibarat tidak untuk bisa dilanjutkan lagi, perusahaan atau pemberi kerja wajib memberikan pemberitahuan atau osirase kepada pekerjanya untuk tidak bahwasanya dia nggak lanjut kerja setelah 30 hari sebelum itu masa kontrak kerjanya habis. Nah, upah upah juga telah ditetapkan oleh sama pemerintah Jepang. Pemerintah Jepang itu sudah menetapkan mata uangnya berjenis apa. Kalau kerja di Jepang itu pasti tentu saja yaitu dengan mata uang yen. Tapi kalau misalnya kalau berhubungan dengan internasional termasuk juga di sini itu dengan menggunakan dolar. Nah, yang kedua itu gaji itu dibayar langsung. Maksudnya dibayar langsung tuh apa? Tidak melalui perantara, tidak melalui apa. Jadi perusahaan langsung kebayar ke pekerja. Tidak langsung gitu. Dia langsung dibayar langsung. Nah, yang ketiga itu adalah secara utuh. Nah, perusahaan itu wajib memberikan gaji secara utuh. Tidak boleh dipotong admin, tak boleh dipotong apa. Tak boleh dipotong pay letter apapun itu nggak boleh. Gitu. Jadi wajib harus secara utuh. Apalagi kalau dipotong itu boleh dipotong itu potongan pajak negara, potongan asuransi, tenaga kerja, apapun itu. Tapi kalau potongannya kayak pay letter, cicilan utang orang lain apa itu jangan. Karena itu sudah ditetapkan dan sebulan itu 1 bulan setiap bulan itu minimal minimal 1 kali sekali. Terus tanggalnya itu tak boleh berubah-ubah, ditetapkan. Misalnya ada perubahan itu diosirasekan terlebih dahulu. Nah, itu satu lagi Hotel Rodo Jikang. Nah, Undang-Undang Tenaga Kerja itu sudah ditetapkan bahwasanya jam kerja di Jepang itu setiap minggu itu maksimal 40 jam. Kalau berarti bisa kita kalkulasikan per harinya itu 1 hari itu 8 jam kerja. Kalau di Indonesia itu kalau nggak salah kalau 48 jam kan ada yang 36, ada yang 40 dan ada yang 48. Kalau yang 36 itu 6 jam kerja tapi 6 hari kerja. Terus kalau 8 jam satu hari kerja 8 jam kerja. Terus kalau yang 48 jam itu 48 nunggu saya ingat. Kalau dulu kalau 48 jam itu dihitungnya ada ekstra lemburnya dan ada ekstra tambahan. Tapi itu tergantung keputusan perusahaan. Nah, yang terakhirnya itu hari libur. Tentu saja perusahaan itu harus memberikan libur. Jika tidak, perusahaan itu bisa mampus. Nah, jadi sedikitnya 1 minggu itu harus 1 hari. Minimalnya itu 2. Kalau pekerjaan saya dulu itu 5 hari kerja, 2 hari libur. Nah, kita lanjut lagi. Lembur. Nah, ini yang sedikit berbeda dari Indonesia dan Jepang. Kalau di Indonesia ada yang lembur nggak dibayar. Kalau lembur itu dianggap 2M, makasih mas gitu. Dan ada juga dan itu dianggap ibaratnya loyalitas lah gitu. Di Jepang tidak. Di Jepang itu ada aturannya. Kalau di hari jam biasa
itu kan kita kerja itu kan per jam tuh dibayar. Nah, jadi di per jamnya itu dibayar per jamnya itu 25%. Nah, kalau lemburnya di hari libur itu 35%. Sedangkan untuk hari shift malam itu 25%. Nah, misal nih kalau misalnya hari libur, hari shift malam gimana tuh? Itu ya saya udah cari tahu itu maksimalnya dibayar 25% per jam. Nah, kan jadi lupa. Nah, satu bulan itu untuk lembur itu maksimal 45 jam. Jadi bisa kita kalkulasikan kalau per bulan itu 360 jam. Dan untuk cuti tahunan, jika di Jepang itu ditetapkan bahwasanya jika udah 6 bulan bekerja, itu apa sih itu 6 bulan bekerja itu diberikan 10 hari bekerja. Jika 1,5 tahun diberi 1 jadi 11, itu maksimalnya 20 hari. Nah, jadi begitu. Jadi untuk sampai saat ini oke, itu saja yang saya bisa jelaskan, apa yang saja yang pahami. Sekian, terima kasih.